Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Shalom. Semoga sehat semua. Semoga tetap semangat. Sebelum saya masuk di part ke-60 terkait pembahasan Maxi Global terkait investasi berisiko tinggi mata uang kripto, tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu donasikan jempol Bapak Ibu untuk klik subscribe, share, like maupun komen. Karena saya tahu di channel saya ini bukan cuma diikuti oleh teman-teman korban, teman-teman yang punya dedikasi tinggi buat kerabatnya, saudaranya, atau siapapun itu yang mungkin sedang mengalami musibah, tetapi saya juga percaya dan saya juga tahu bahwasanya konten saya ini juga diikuti para komplotan seperti itu, yang notabene dia tidak suka dengan adanya konten-konten saya, tapi it's okay. Apapun itu, saya percaya bahwasanya kebenaran selalu menjadi yang utama dan pasti akan jadi pemenang. Itu yang membuat saya percaya. Oke, tidak usah lama lagi, kita akan coba membahas mengenai Maxi Global seperti itu. Ini list konten yang saya buat. Yang pertama kronologis kejadian, review platform, dan yang ketiga kesimpulan. Jadi tidak usah terlalu banyak saya membahas apapun, dan kita langsung saja kronologis kejadian. Oke, ini kronologis kejadian. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, ini chat di mana si korban dia memberitahukan ke saya bahwasanya ini loh kronologis kejadiannya, awal mula kejadiannya seperti itu seperti apa sih akhirnya bisa ikut main di investasi di Maxi ini seperti itu. Terus tidak lama kemudian seperti itu dia deposit, ya dia menceritakan mengenai awal mulanya lah. Nah, kemudian saya deposit 500.000 awal dan lakukan withdraw setelah itu. Yang pertama pasti kebanyakan itu scam trading. Yang pertama transaksi itu pasti goal. Kalau Bapak Ibu punya pikiran atau logika yang terbuka, bahwasanya kalau Bapak Ibu lagi ngikutin channel saya, setiap kali saya upload platform yang baru, nah kalaupun Bapak Ibu bisa langsung masuk seperti itu dan memaksimalkan situasi yang ada, pastikan yang pertama aja Bapak Ibu ikut yang pertama, setelah cair langsung lepas seperti itu. Sampai sekarang saldo saya sampai 1,4 miliar. Pas mau withdraw minta pajak 11%. Terus terang hal ini yang kebanyakan orang stop untuk berpikir bahwasanya ini kita sudah selesai kontrak, ini kita sudah selesai lakukan apa yang diminta konsultan, tapi masih diminta bayar 11% pajak. Kenapa nggak dari awal? Kenapa tidak dari awal pembahasan pajak 11% waktu perkenalan? Bla 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 seperti itu. Nah, cuplikan sepintas dari apa yang sudah disampaikan di atas terlihat bahwasannya awal mula kejadian lewat media sosial. Di mana saja itu scam trading, pasti dia mengarahnya dari media sosial. Sampai di mana part 60 ini tayang, si korban masih depresi dan sudah cukup dengan apa yang dialami seperti itu. Sehingga untuk profil marketing dan konsultan tidak bisa dimunculkan. Bahwasannya saya sudah coba konfirmasi ulang dan si korban masih dalam suasana udahlah seperti itu, udah cukup untuk pembahasan marketing dan apa, mungkin istilahnya trauma atau seperti apa kayak gitu, tapi istilahnya saya bilang saya juga tidak akan memaksa seperti itu. Tapi di satu sisi ini ada tanda tanya yang besar, dengan siapa si korban ini dia berkomunikasi awal mulanya seperti itu. Dan itu it's okay, saya juga tidak mau membuka secara gamblang kayak itu, tapi di mana saya waktu membuat ini itu masih belum cair seperti itu, belum bisa legowo kayak itu. Dan it's okay, itu bahwasannya
setiap orang punya karakter beda-beda kayak itu, apakah mau langsung bangkit kayak itu atau mau langsung terima kenyataan, berdamai dengan kenyataan, it's okay. Tapi di satu sisi, apapun yang kita alami, kita belajar untuk bangkit, seperti itu. Sempat saya bertanya ke korban bahwasanya yang mengajak pertama kali itu cewek dan mengaku teman, dan hal ini yang sering terjadi, bahwasanya teman dijadikan kedok agar seakan akan sudah kenal lama. Biasanya sih para korban kayak itu, waktu saya tanyain kayak itu, waktu sesi sharing seperti itu mereka nyampein tuh temen, kerabat lama seperti itu, padahal itu baru aja mungkin seminggu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu. Tapi itu okay, mau bahasa seperti apapun, poin utamanya kenal dengan perempuan di media sosial. Dan deposit saya sudah sekitar 300 juta. Dia bilang, besar kecilnya uang yang sudah keluar pasti secara manusiawi drop dan bahkan kena mental. Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan kita bisa bangkit dari keterpurukan seperti itu. Jadi saya bilang, saya cuma bisa memotivasi seperti itu, bahwasanya saya pun juga korban, saya pun depresi selama 1 bulan. Tapi it's okay, apapun itu, saya coba untuk belajar terima kenyataan, saya coba berdamai dengan keadaan seperti itu. Saya coba fokus ke depan, bahwasanya saya dari hal yang negatif, saya coba mengambil hal yang positif, bahwasanya dengan ujian atau musibah yang saya alami seperti itu, ini mungkin jalan bagi saya untuk saya mengerti, untuk saya bisa maju lagi ke lebih dewasa lagi, untuk membantu teman-teman yang mungkin dalam kondisi keterpurukan seperti itu. Dengan saya berani belak-belakan, saya berani gamblang seperti itu, saya open semua seperti itu. Dan ini bahasanya dari si korban, 11% dari 1,4 miliar. Jadi 11% dari 1,4 miliar itu 159 juta. Konsultan meminta 11% dari 1,4 miliar, sekitar 150 juta. 159 juta, dan akan dijanjikan akan ada pencairan begitu penuturan dari korban. Hal ini perlu disampaikan, mau sampai kapanpun pasti tidak akan cair, karena itu motif atau modus penipuan ini dimana disikat pas di uang yang besar. Nah ini yang saya bilang, mau sampai kapanpun lah istilahnya. Kebanyakan korban cuma fokus pada satu titik, yaitu nilai saldo yang ada di platform tersebut. Itu bisa dicairkan atau tidak, itu bisa ditarik atau tidak. Tapi satu hal yang saya mau bilang, mau sampai kapanpun itu tidak bisa dicairkan. Karena apa? Itu cuma uang itu cuma angka kayak gitu. Itu bukan uang, itu bukan kripto kayak gitu. Ibaratnya kalau bapak ibu punya uang 100 atau it's okay, mungkin punya uang 1 juta di bank, saya sebut aja bank BRI kayak gitu. Ada punya bank di BRI sekitar 1 juta, bapak ibu mau tarik 500.000, yang jadi pertanyaan, bisa tidak? Pasti bisa kan? Seperti itu. Kalau bapak ibu punya 1 juta di bank BRI, terus bapak ibu mau alihkan atau mau transferkan 500.000 ke bank Mandiri, pasti bisa. Kenapa? Karena memang ada uangnya. Tetapi kalau hal ini mau bapak ibu tarik sekalipun, mau bapak ibu transfer atau bapak ibu mutasikan ke beda platform, itu tidak bisa. Karena apa? Memang itu cuma angka doang, itu cuma angka yang kayak kalkulator, cuma di ketik, bahwasanya nilainya wow, padahal itu nggak bisa ditarik seperti itu. Nah ini review platform. Kalau dari tampilan platformnya sih keren. Nah, ini link dari scam trading Maxi Global seperti itu. Jadi sewaktu saya coba minta linknya, si korban memberikan dengan bagus. Cara tradingnya dengan buy up dan buy fall, istilahnya kayak forex lah. Sesuai pergerakan candlestick. Setiap pergerakan ada yang tuntun setiap open posisi. Tampilan di samping itu versi IDR dan kentara kalau fake, dimana kelihatan fake-nya atau fraud, yakni dari alamat websitenya. Coba bapak ibu lihat sekali lagi alamat websitenya. Ini alamat website nggak keren, ini tidak keren sama sekali.
trading ini hanya berdua antara si korban dan konsultannya, dan info dari si korban konsultannya berada di area Singapura. Jadi waktu saya tanya ke korban, boleh saya lihat foto marketingnya atau foto konsultannya, si korban, udah cukup Pak, no, saya udah depresi, saya sudah stres, saya tidak mau mengungkit hal-hal itu lagi, it's okay. Jadi saya cuma bilang, segala sesuatu kalau itu masih didramatisir nanti akan timbul sakit dan kepahitan. Kalau dari saya terus terang saya pernah kepahitan, tapi satu sisi saya coba lepaskan itu semua. Saya lepaskan dan akhirnya plong, walaupun terus terang saya per hari ini di mana saya buat konten ini saya masih dikejar sama 2 bank seperti itu. Saya tidak usah sebutkan, dan saya di grup para korban yang saya sampaikan seperti itu, saya sudah sampaikan listnya berapa seperti itu, karena terus terang saya pure, saya murni dari korban, bukan saya murni dari YouTuber yang mencari cuan dan berani cuma bongkar di plastiknya saja. Saya tidak. Saya bongkar bukan cuma plastiknya, tapi sampai ke dalam isi buku, bahkan sampai tutup buku saya bongkar semua. Karena saya percaya apapun namanya bisnis kotor, kalau kita bongkar, pasti pemilik bisnis kotornya itu pasti akan marah. Tapi it's okay, namanya kebenaran kita harus junjung tinggi. Terlihat tampilan platform Maxi hampir sama, bahkan mirip dengan platform IDN USDT. Ini pernah saya bahas di part yang ke-47. Jadi apakah ini template-nya yang sama? Bapak Ibu bisa lihat tampilan dari sebelah kanan atas, tampilan Ethereum sama, hanya yang berbeda tampilan sebelah kiri. Oke, terus bahasanya yang di bawah ini juga sama ya, bahasa di bawahnya lagi juga sama, dan tampilan di bawahnya ini juga sama, tampilan koin-koin kriptonya, dan bahasa yang paling bawah ini juga sama. Hanya saja perbedaannya ada yang pakai bahasa Inggris dan ini bahasa Indonesia, it's okay, gampang. Tapi secara template-nya sama, hanya saja kata-katanya saja. Kalau kata ini bisa diedit, tapi secara pemrograman kurang lebih sama. Template-nya sama. Sistem permainan ini tidak dikirim ke grup. Sekali lagi saya sampaikan, modelnya platform Maxi ini tidak dikirim ke grup, melainkan antara korban dengan konsultannya, di mana konsultan ini merangkap juga sebagai marketing. Dan dari pengakuan korban, marketing ini punya saudara alias tantenya kerja di Maxi. Dan setiap kali open posisi, alurnya ini seperti ini. Tante dari marketing yang infonya kerja di Maxi, baru habis itu turun ke marketing alias konsultan, namanya Jelly Angelita, mungkin ini nama samaran. Yang terakhir korban. Biasanya Bapak Ibu lihat di konten-konten saya sebelumnya bahwasanya si marketing dia punya paman, si marketing punya konsultan. Tapi kalau ini konsultan sama marketing seperti itu, dia melakukan 2 job description yang beda. Bahasanya marketing dengan paman, tapi di platform ini marketing dengan tantenya, di mana tantenya bekerja di Maxi seperti itu. Akhirnya apa? Korban terlalu terbawa suasana, terbawa emosionalnya, bahwasanya namanya tante itu pasti saudara dekat dari si marketing itu, dan akhirnya cukup dalam bahasanya, hampir ya tadi Bapak Ibu bisa lihat sekitar 300 juta. Oke, saya tidak banyak yang akan saya bahas. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Poin pertama, si korban sempat menanyakan saldo yang di akun apakah bisa ditarik. Saya jelaskan bahwasanya saldo yang di akun itu bukan uang atau kripto, sehingga jangankan ditarik, bahkan ditransfer atau dimutasi ke platform lain juga tidak bisa, karena itu hanya angka saja. Jadi saya harap untuk Bapak Ibu yang nonton konten-konten saya, tontonlah sampai selesai. Kalau sudah nonton sampai selesai, baru silahkan komunikasi dengan saya, it's okay. Hal ini banyak menanyakan karena masih terobsesi bahwasanya ada uang atau koin kripto di saldo itu.
Semua, bahkan hampir lah, mungkin 70% yang korban yang menghubungi saya itu pasti tanya, terobsesi dengan saldo yang ada. Bahkan terus terang, waktu saya jadi korban, nilai saldo di platform saya itu 3,9 miliar Bapak Ibu, dan bukan lagi keluarga yang tahu, satu daerah di mana saya tinggali semua sudah tahu, bahkan di gereja di mana saya kesaksian pun semua sudah tahu. Saya buka semua. Sekalipun saya habis harta benda saya di dunia, tapi saya percaya kalau kita punya niat bagus untuk menolong orang, Tuhan pasti melakukan perkara yang besar. Tetapi setidaknya kita belajar dengan perkara-perkara yang kecil. Oke, ini poin yang kedua. Ada korban yang juga menanyakan seperti ini. Apakah cewek marketing kripto selalu men-share foto-foto aktivitas sosial keagamaan untuk meyakinkan kita, seperti membangun panti asuhan? Katanya hari ini membagikan ke panti asuhan dan masjid makanan untuk Jumat Berkah. Jadi saya bilang, hal ini untuk meyakinkan korban bahwasanya marketing untuk urusan agama bahkan itu nomor satu. Bahkan waktu saya menjadi korban, marketing luar biasanya baiknya dia membagikan makanan ke anak-anak panti asuhan. Luar biasa lah, intinya luar biasa kalau soal keagamaan. Sehingga kita tidak pernah punya pikiran dia melakukan hal penipuan. Dia tidak pernah melakukan hal yang melenceng seperti itu. Tapi satu sisi saya bilang, semua foto profil terkadang itu mereka memakai foto profil atau foto-foto dari orang lain, dari selebgram, dari orang-orang yang mungkin kelihatan good looking atau cantik atau seperti apa. It's okay. Mereka intinya pakai foto orang. Yang ketiga, ada korban yang menanyakan ke saya seperti ini juga ke saya. Apa memang ada kerjasama antara marketing cewek sama konsultan? Biasanya marketing cewek sama konsultan, bahkan yang mengaku tante atau mungkin paman, itu semua satu komplotan. Dan kebanyakan para marketing dan para konsultan dan lain-lain pakai foto profil selebgram yang sering update status. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi marketing sama konsultan itu pasti kerjasama. Tidak mungkin mereka tidak kerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mereka sering pakai foto profil punyanya selebgram yang sering update status. Dan kata lain, buat ibu-ibu atau mbak-mbak yang mungkin punya paras cantik, punya paras yang enak dilihat seperti itu, saya minta tolong untuk di-lock atau dikunci akunnya agar akunnya tidak diduplikat sama para penipu-penipu atau tidak dihack sama penipu-penipu seperti itu, karena ini udah zaman digital, ini sudah zaman yang maju seperti itu. Oke, poin yang keempat, ini mungkin poin yang terakhir. Modus pada platform ini bukan diajak atau digiring ke dalam grup WA atau Telegram, melainkan main trading sendiri. Alamat website atau aplikasi sudah kelihatan kalau tidak beres alias scam. Akan tetapi terkadang korban karena sudah stres dan depresi sehingga hal-hal kecil sering tidak diperhatikan karena seakan-akan sudah terhipnotis. Hal ini juga terjadi di saya. Kenapa saya bilang hal ini semua terjadi dan kenapa para korban banyak yang sharing ke saya dan menanyakan hal-hal seperti ini? Karena saya sudah mengalami duluan. Kalau saya tidak mengalami duluan, saya tidak bisa berbicara banyak, saya tidak bisa membongkar apapun itu. Saya tahu para sindikat sudah mulai pusing karena beberapa keran di mana lubang yang biasa dia mencari uang dengan gampang sudah mulai satu persatu. Keran yang agak deras itu sudah mulai kita tutup satu persatu. Dan kata lain, saya percaya mereka tidak senang dan mungkin mereka akan mencari siasat strategi untuk menyerang saya. Tapi coba apapun itu, hidup dan mati adalah punyanya Tuhan.
Semua orang tidak tahu kapan hidup dan mati, tetapi saya percaya selama saya melakukan hal buat kebaikan banyak orang, Tuhan pasti akan turun tangan. Ini kontak saya cantumkan, ada nama lengkap saya, ada kontak saya, ada email saya, semua lengkap saya cantumkan di sini. Silahkan, seperti itu. Kalaupun ada yang mau sharing ke saya, dan lebih bagus sampaikan nama dan asal dari mana, biar enak kita komunikasi, seperti itu. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sudah mengikuti konten saya dari awal, pertengahan sampai terakhir. Tidak lupa saya sampaikan, kalaupun video ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua, donasikan jempol Bapak Ibu untuk klik subscribe, share ke saudara, ke teman atau kerabat atau grup atau media sosial apapun, silahkan. Saya tidak melarang selama itu untuk hal yang positif. Seperti itu, jangan lupa tinggalkan like dan komen di channel saya, biar banyak orang yang menonton komen-komen yang ada di konten-konten ini. Terima kasih buat semuanya. Salam sejahtera buat semuanya. God bless you all. Bye-bye.